Allah di dalam Al-Quran itu memang menyampaikan bahwa zakat ini sebenarnya menjadi solusi untuk umat. Iya. Bagaimana membersihkan tadi yang menyalurkannya baik secara harta maupun jiwanya dan menolong saudara-saudaranya sesama muslim. Karena Laziz DM ini khusus berbasiskan masjid, Mas. Oke. Jadi kita berharap bahwa memakmurkan dan dimakmurkan masjid seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia bisa terlaksana melalui penghimpunan zakat infak sedekah di Laziz DM. Indonesia 6 tahun berturut-turut juga ternyata terpilih oleh lembaga dunia sebagai negara charity atau paling senang bersedekah terbanyak di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gatot Widakdo, kembali dalam program DMI Talk. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang zakat. Zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi individu yang menunaikannya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Manfaat zakat meliputi penyucian harta dan jiwa, pengurangan kesenjangan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat juga menjadi sarana untuk mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempererat tali persaudaraan antara sesama muslim. Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 300 triliun. Dengan potensi zakat on balance sheet atau zakat yang dapat disasar pada sektor-sektor tertentu, yakni mencapai sekitar 37,9 triliun. Namun, target pengumpulan zakat nasional pada tahun 2025 baru sekitar 50 triliun, sementara penerimaan zakat pada tahun 2024 baru sekitar 41 triliun. Nah, bersama saya sudah berada dengan narasumber Dr. Uci Nasution MM, yaitu dari Direktur Utama Laziz Dewan Masjid Indonesia. Nah, Mbak Uci, mungkin kita mau membahas nih mengenai zakat. Mungkin Mbak Uci bisa menjelaskan sebenarnya zakat itu di Indonesia seperti apa dan kira-kira pemanfaatan seperti apa? Baik, terima kasih Mas Gatot. Jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa potensi zakat secara nasional berdasarkan informasi dari Basnas 372 triliun. Sementara yang berhasil dicapai di tahun 2024 kemarin itu adalah sekitar 40-an triliun. Berarti baru sekitar 10% ya itu ya? Sekitar 10%, sekitar 10 ya? Sekitar 10%. Nah, padahal data yang lain menyatakan bahwa ternyata masyarakat itu 66% lebih suka untuk menyalurkan zakatnya lewat masjid. Nah, jadi ini sebuah potensi sebenarnya. Dan saat ini seperti kita tahu bahwa Indonesia memiliki masjid terbanyak di seluruh dunia. Iya. Yang kedua, Indonesia 6 tahun berturut-turut juga ternyata terpilih oleh lembaga dunia sebagai negara charity atau paling senang bersedekah terbanyak di dunia. Jadi kok tadi disampaikan bahwa bagaimana peluang zakat di Indonesia, seperti yang Mas Gatot sampaikan bahwa masih sangat luas gitu. Dan bagaimana Allah di dalam Al-Quran itu memang menyampaikan bahwa zakat ini sebenarnya menjadi solusi untuk umat. Iya. Bagaimana membersihkan tadi yang menyalurkannya baik secara harta maupun jiwanya dan menolong saudara-saudaranya sesama muslim. Kalau kita ingat Rasulullah bilang bahwa manusia yang paling dicintai Allah itu yang paling banyak manfaatnya. Iya. Salah satu bentuk kebermanfaatan adalah dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Nah, sedikit aku potong, dengan masih rendahnya penyaluran zakat, itu apa penyebab utamanya Mbak Uci kira-kira? Apa karena ketidakpahaman atau karena memang kurang sosialisasi atau gimana? Padahal juga kan zakat ini merupakan bagian dari rukun Islam ya. Betul. Jadi kalau menurut saya kenapa penghimpunan zakat itu masih sedikit berdasarkan data-data yang juga dikeluarkan oleh Basnas. Yang pertama adalah masalah literasi dan edukasi tadi. Tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah. Jadi kita ini namanya Laziz DMI, Mas. Jadi lembaga amil zakat, infak, dan sedekah.
Jadi bukan hanya zakat, tapi juga ada infak dan sedekah di dalamnya. Kita dibentuk oleh PP Dewan Masjid, Ketua PP Dewan Masjid Indonesia, dan saat ini sudah legal menjadi lembaga amil zakat tingkat nasional yang memiliki SK dari Kementerian Agama. Itu dulu awalnya. Jadi bagaimana sebenarnya meningkatkan zakat? Yang pertama tadi benar sekali bahwa perlu literasi. Setelah literasi perlu trust dari lembaganya. Karena itu sebenarnya kita tidak diizinkan oleh negara semena-mena menghimpun dana gitu. Harusnya melalui lembaga yang telah memiliki izin dari Kementerian Agama. Dan yang terakhir adalah servis kemudahan. Bagaimana masyarakat ini kemudian bisa mudah kapanpun, dimanapun untuk menunaikan zakat. Mas Gatot tahu nggak nih, ini ada satu data yang kalau saya ngomongin ini, saya dadanya nyeri gitu ya. Sebagai negara paling muslim. Teman-teman bisa tahu nggak bahwa ternyata saat ini Indonesia itu diberikan label sebagai negara dengan judi online paling tinggi di dunia. Per bulan Mei kemarin itu penghimpunannya 1.200 triliun. Itu beneran PPATK yang bicara gitu ya. Kenapa bisa sebanyak itu gitu ya, sebesar itu gitu. 1.200 triliun, sedangkan target zakat kita aja hanya 372 triliun gitu potensinya. Nah itu tadi, karena ada kemudahan bertransaksi, karena di-endorse dengan sangat luar biasa dalam bentuk-bentuk yang mungkin tidak terlalu terlihat judi gitu ya, tetapi misalnya perlombaan, game, sport, dan lain sebagainya gitu. Karena itu memang ini perlu kerja keras kita semua, terutama Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah bersama Dewan Masjid Indonesia, bagaimana potensi yang besar ini kemudian bisa menjadi kenyataan, karena Laziz DM ini khusus berbasiskan masjid, Mas. Jadi kita berharap bahwa memakmurkan dan dimakmurkan masjid seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia bisa terlaksana melalui penghimpunan zakat infak sedekah di Laziz TMI. Kalau dilihat dari sisi pemanfaatan zakat itu sebenarnya ada berapa, Mbak Uci? Kemudian kalau dari teman-teman di Laziz DMI sendiri itu sebenarnya programnya apa aja? Mungkin bisa dijelaskan ke kita. Ya, jadi rasanya sama ya, sesuai dengan juga program utamanya Basnas. Tentu yang pertama adalah untuk yang bersifatnya pendidikan, kemudian juga kesehatan, kemudian juga kebencanaan, kemudian juga untuk program pengembangan wirausaha. Nah, kita di Dewan Masjid Indonesia, di Laziz TMI, karena memang berbasis kemasjidan, kemudian semua program itu dibungkus dalam program-program yang berbasiskan masjid. Salah satunya nih, Mas Gatot, yang sekarang menjadi program utama kita adalah mari membangun masjid di wilayah 3T. Tertinggal, terluar, terdepan gitu ya. Teman-teman tahu nggak nih, terutama generasi Gen Z gitu ya. Kita punya program sedekah 10.000-mu bisa membangun rumahmu di surga. Gerakan cinta masjid, sedekah makin berkah di rumah Allah. Hanya dengan 10.000? Dengan 10.000. Kita cari 10 juta orang, 10.000 setiap hari Jumat atau 1 bulan sekali saja. Itu sudah terkumpul dana. Kalau ada 10 juta atau 3% dari penduduk Indonesia, setiap sholat Jumat nyumbang 10.000 buat masjid, itu terkumpulnya 100 miliar, Mas. Masya Allah ya. Dengan 10.000 rupiah. Nah, ada saudara-saudara kita, saat ini Laziz DMI punya program di 10 masjid yang ada di wilayah Sulawesi dan Maluku. Mereka ada loh, Mas, yang udah 30 tahun menunggu masjidnya terbangun. Yang masjidnya itu dari kayu-kayu yang sudah benar-benar keropos, yang untuk berjalan ke masjid terdekat karena tidak ada masjid, mereka harus jalan 5 km di jalanan berbatu. Berat sekali saudara-saudara kita, dan ini data real, ada nama, tempat, penguras, dan lain sebagainya. Karena itu melalui sesi ini saya mengajak semua orang, dari mulai kita semua yang ada di sini, pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, kecamatan, ranting, juga seluruh masyarakat Indonesia, mari membantu saudara kita yang saat ini ada di wilayah 3T untuk memiliki tempat sujud yang layak. Nah, itu program utamanya Laziz DMI itu, Mas. Itu juga sesuai dengan pesan dari Ketua Umum, bagaimana masjid-masjid yang besar bisa membangun masjid-masjid saudaranya yang kecil-kecil nih. Masjid-masjid besar nasional tentu dananya lebih besar gitu ya dari masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pendidikan, ini ada program utama kami juga, namanya program KKN.
KKN ya? KKN, Dalam kuliah kerja nabung. Dalam analogi yang positif ya? Iya, KKN ini adalah kuliah kerja nabung. Oke. Jadi ada pemuda-pemuda masjid. Pemuda-pemuda masjid ini ada persyaratannya. Yang pertama, dia adalah mustahik, pencinta masjid, remaja masjid, marbot masjid, atau apapun yang berkaitan dengan mencintai rumahnya Allah. Iya. Nah, kemudian kita nanti akan seleksi. Kemudian kita akan sekolahkan ke Darut Tauhid. Jadi kita kerjasamanya dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid. Kenapa? Karena kita pingin ada pembentukan akhlak di sana. Oke. Nah, kemudian mereka akan dilatih untuk belajar bahasa Jepang. Nah, seperti kita tahu, Jepang saat ini sangat kekurangan pegawai ya, Mas? Iya. Sangat kekurangan pegawai. Jadi kita sudah ada kerjasama dengan pemerintahan Jepang. Nah, nanti mereka akan dilatih bahasa Jepang sampai sudah lulus. Setelah lulus, mereka akan dikirim ke Jepang, dibayarkan semua pembiayaannya dari hasil infak dan sedekah yang dikirimkan ke Lajis TMI. 1 bulan tuh gajinya 19 juta kabarnya. 19 juta itu dari mereka sebagai mustahik. Kemudian mereka bisa langsung jadi muzaki, Mas. Mereka bisa zakat, mereka bisa ajakin adik-adiknya lagi untuk mengikuti programnya mereka. Jadi ini sebenarnya bisa jadi infak produktif, wakaf produktif gitu ya. Ini adalah program utamanya Lajis TMI dan mereka tetap belajar dari Jepang ke STAI Darut Tauhid. Bahkan kalau mereka bisa menyelesaikan S1-nya, mereka bisa lanjut ke S2 dan S3 karena sudah punya kerjasama dengan beberapa universitas di Jepang. Keren. Wah, luar biasa. Luar biasa. Tapi ini bukan program kabur aja dulu kan ya? Bukan. Ini adalah program vokasional. Jadi kalau kita bilangnya membangun masa depan dari masjid ke negeri Sakura. Mantap. Nah, insya Allah. Nah ini Mbak Uci, untuk Lajis TMI sendiri ini masih tersentral di pusat atau memang kalau ada mau pengembangan Lajis TMI di daerah-daerah itu gimana caranya itu? Ya, jadi sebagai LAS nasional, karena kita izinnya adalah LAS nasional, kita tuh sudah bisa membuka LAS-LAS di provinsi dan di kabupaten kota. Syaratnya adalah yang pertama pengurus wilayahnya, wilayah DMI itu bersurat kepada Lajis DMI, kemudian menyampaikan pengurus dan anggota yang sudah siap untuk menjalankan ini, juga tempatnya. Kemudian nanti Lajis DMI pusat akan menurunkan SK setelah kita lihat semua datanya lengkap, SK persetujuan untuk membentuk kelas misalnya di Provinsi DKI Jakarta, atau di Provinsi Jawa Barat, atau di Provinsi Papua. Nah, setelah itu pengurus wilayah harus meminta rekomendasi dari Basnas di wilayahnya. Nah, setelah mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Lajis DMI, kedua surat ini dimintakan izinnya untuk mendapat surat keputusan dari Kementerian Agama wilayah setempat. Jadi seperti itu. Tetapi Mas, ini kan prosesnya butuh waktu nih. Kita sebenarnya punya program untuk menjalankan program KKN tadi dan Masjid 3T tadi. Caranya adalah silahkan nanti teman-teman di pengurus wilayah dan pengurus daerah itu berkomunikasi dengan saya langsung, boleh. Nanti ini ada nomor telepon saya atau nomor telepon call center. Kita bisa ber-MOU. Dengan MOU ini kita lakukan kegiatan yang diberi nama membangun digitalisasi fundraising dan pemberdayaan masjid melalui Lajis TMI. Gitu. Jadi digital fundraising. Dalam waktu dekat insya Allah kita juga akan membuat workshop atau seminar nasional yang mengajak 1.000 pengurus masjid, pemuda masjid untuk ikut menjadi fundraising di Dewan Masjid Indonesia. Nah, nanti hasil dari penghimpunan, misalnya Lajis DMI Papua nih Mas, menghimpun dana dari masyarakat Papua. Hasil penghimpunannya itu akan dikembalikan lagi untuk di wilayah. Ke sana tetap kesananya. Ya? Tidak ditarik ke pusat ya? Iya, itu akan dikembalikan lagi ke wilayahnya. Tentu dengan tadi, makanya kita perlu MOU dan lain sebagainya. Jadi benar-benar ini dari kita untuk kita. Gitu. Seperti itu. Dan apa kemudahannya? Kalau misalnya lembaga kan sulit untuk membangun digital fundraising. Ini kita sudah siapkan semuanya dari pusat. Jadi tinggal pakai saja apa yang sudah ada di pusat. Misalnya kita punya Kiris Live. Kiris Live itu misalnya Mas Gatot nih nyumbang 10.000 untuk pembangunan masjid. Asalnya dari mana Mas? Dari Purworejo. Dari Purworejo. Itu nanti namanya Mas Gatot langsung keluar. Gatot Rp10.000 untuk program pembangunan masjid di Purworejo. Begitu ya? Dan itu transparan. Jadi
amanah juga, dan tidak perlu lagi kita hitung-hitung nih ada berapa, semuanya tampil. Ini bedanya kalau kita cuma masukin ke kotak infak yang ada di masjid, kita kan nggak tahu nih saldonya udah berapa, jumlah yang didapat berapa. Tapi kalau pakai QRIS Live, dimanapun, kapanpun, dengan bantuan teknologi dari handphone kita, Android kita, kita bisa selalu bersedekah. Sedekah makin berkah di rumah Allah. Sedekah mudah. Iya. Seperti itu, Mas Gatot. Nah, kemudian apakah ada, ini kan kalau tadi kita lihat ya Mbak Uci ya, fenomena bahwa judi online ya, orang lebih tertarik, bahkan tadi nilainya fantastis ya. Itu kan karena adanya teknologi dan tampilan yang mungkin menarik. Nah, kira-kira dari teman-teman yang mengelola untuk zakat ini, sebenarnya tantangan lainnya apa? Atau bagaimana cara untuk setidaknya menyeimbangkan itu? Apakah ada strategi? Ya, jadi seperti kita semua tahu, saat ini memang terutama misalnya untuk generasi Gen Z ya, kita perlu bantuan media sosial. Dan itu sekarang Lajis DMI juga sudah lakukan. Kita sudah bekerja sama dengan Kita Bisa, dengan Sharing Happiness, jadi kita memperbanyak kanal-kanal untuk penghimpunan sehingga semua orang itu bisa mudah untuk bersedekah. Karena itu saya juga ingin mengajak semua pengurus PW, pengurus PD, pengurus masjid, ayo kita budidayakan ini gitu. Saya selalu bilang sama tim Lajis DMI, menurut saya tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada mengajak orang lain untuk berzakat, infak, dan sedekah. Kenapa? Karena hasil dari ajakan kita yang dibikin dengan manajemen yang baik itu akan dikembalikan lagi untuk masyarakat gitu, Mas. Jadi sesuai dengan pesannya Quran gitu ya, bahwa ada 8 asnaf yang harus kita berikan, kita kerja nih setengah ampun itu. Hasilnya kita kembalikan lagi, gimana nggak berkah gitu. Dan di DMI utamanya ini adalah tentang rumah Allah. Kita tahu ya, kalau engkau bersedekah 10.000 setitik lubang pun untuk rumah Allah, engkau akan membawanya dan melihatnya nanti dibuatkan rumah di surga. Masya Allah. Terima kasih Mbak Uci. Apa ada yang mau disampaikan lagi Mbak Uci dari DMI, kira-kira dari Lajis DMI? Program-program terbaru mungkin apa yang akan datang kira-kira mau dibikin? Ya, kita sebenarnya ada program yang lain namanya Masjid Romantis, Mas. Jadi sebenarnya program-program yang ada di Lajis DMI itu mengikuti dari program prioritasnya PPDMI atau Dewan Masjid Indonesia. Jadi misalnya di DMI itu ada program masjid bersih. Makanya kita bikin namanya masjidnya itu adalah Masjid Bestari. Apa tuh Bestari? Bersih, sejuk, tertib, aman, wangi sepanjang hari. Terus kita punya Masjid Romantis. Apa itu Masjid Romantis? Ramah orang muda. Jadi ada wifi di sana. Anak-anak muda tuh jadi seneng gitu berangkat ke masjid. Sekarang kalau kita lihat di Masjid Istiqlal gitu udah kelihatan ya, banyak anak-anak mau nongkrong, atau di Masjid MRBJ gitu. Orang datang nongkrongnya nggak ke kafe tapi ke masjid gitu. Yang kedua, ramah musafir untuk beristirahat. Ada tempat istirahat untuk musafir kita berikan di sana. Sekarang ada Masjid Sejuta Pemuda gitu ya sebagai percontohan yang begitu. Kemudian ramah anak-anak untuk tempat bermain. Jangan sampai anak-anak jadi takut ke masjid karena marbot masjidnya galak gitu ya. Dulu saya punya pengalaman masa kecil gitu, ketika saya belajar jualan di masjid, saya disiram pakai air, Mas. Nggak boleh jualan di masjid gitu ya. Ini kita bikin masjid romantis, masjid yang ramah orang muda, musafir, anak-anak, disabilitas. Jadi di masjid-masjidnya disediakan Quran Braille, disediakan jalur untuk kursi roda, tempat wudhu yang mudah, dan ramah juga kepada tetangga sekitar. Jadi masjid bukan milik pengurus masjid, tapi masjid itu adalah milik masyarakat, kan rumahnya Allah ya. Masjid itu adalah rumahnya Allah. Jadi, dan ini semua bisa terlaksana, kami sangat butuh, benar-benar sangat butuh bantuan dari teman-teman semua untuk mau melakukan zakat, infak, dan sedekah di Masjid DMI. Oh ya, satu lagi Mas Gatot, tantangan lembaga amil zakat itu yang paling utama adalah trust, kepercayaan. Uang ini mau dipakai untuk siapa? Dan siapa yang ada di balik lembaga ini gitu ya. Seperti kita tahu, alhamdulillah bahwa Lajis DMI merupakan satu lembaga yang didirikan oleh Ketua Umum PPDMI, yaitu Bapak Yusuf Kalla. Kita pasti sudah sama-sama tahu bahwa beliau adalah tokoh nasional yang kepedulian sosialnya sangat besar. Kemudian juga kebetulan saya di Lajis DMI, di atas saya itu ada Pak
Rudiantara, ada Pak Sofyan Jalil, juga sosok-sosok yang kita sudah kenal di masyarakat bahwa insya Allah adalah orang-orang yang terpercaya di dalamnya. Yang amanah ya. Amanah dan terpercaya, karena itu yang paling penting dalam sebuah lembaga zakat. Terus saya juga sebenarnya membutuhkan bantuan generasi-generasi muda nih. Siapa yang mau jadi relawan gitu ya, mau jadi influencer untuk sama-sama kita mengedukasi, bukan tadi judi online 1.200 triliun, tapi mengajak bersama-sama semua orang untuk bersedekah di Lazis DMI. Nah, Mbak Uci, kita ini pengen berzakat, tapi kita juga perlu cara-cara yang mudah. Nah, kira-kira dari Lazis DMI ini, apa strateginya? Saya dengar tuh kemarin ada program yang disiapkan, kalau nggak salah Smart Masjid Indonesia itu ya. Itu seperti apa itu Mbak Uci? Ya, baik. Benar sekali teman-teman. Tadi dari awalan memakmurkan dan dimakmurkan masjid, bisa makmur kalau misalnya banyak dana yang bisa digelontorkan untuk program-program. Kita punya yang namanya Smart Masjid Indonesia Lazis DMI. Saya bersyukur bahwa kita dibantu oleh salah satu perusahaan developer, namanya Jcom, sudah MOU dengan Lazis DMI untuk membentuk yang namanya Smart Lazis Dewan Masjid Indonesia, dan ini sudah dipakai di Kota Tangerang. Jadi sudah ada 900 masjid yang terhubung. 900 masjid, dan ini adalah super app yang sudah ada di Google. Jadi teman-teman dari PW atau PD atau masjid tinggal mendaftar ke kami. Nanti kita kasih kuncinya, kita kasih bagaimana menggunakan dan trainingnya, dan apa yang bisa dilakukan. Kita punya 15 program di sana yang tadi saya sudah sampaikan. Kita juga punya Smart Masjid Pay. Jadi kayak untuk QRIS gitu Mas. QRIS-nya kan kalau mau bayar handphone, bayar tagihan, bayar belanjaan dan segala macam pakai QRIS nih. Nah, kita punya QRIS, namanya QRIS-nya itu adalah, ini ya? Betul, QRIS-nya namanya Masjid Pay. Nah, ini biasanya ini kalau orang bertransaksi itu, yang menjual itu terkena potongannya. Nah, ini ada potongannya tetap karena itu dari OJK memang. Tetapi potongannya itu kemudian disedekahkan untuk masjid. Kalau sama kita nggak tahu buat siapa. Dan dari pengalaman yang ada, itu alhamdulillah masjid-masjid yang sudah terkoneksi itu bisa mendapatkan infak sedekah buat masjid, operasional masjidnya 1 sampai dengan 30 juta tergantung seberapa besar dia mengembangkannya. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik dan ini kita pingin sebenarnya membuat percontohan-percontohan lain selain di Kota Tangerang. Teman-teman yang mendengarkan ini boleh nanti kontak langsung ke nomor handphone saya atau ke call centernya Lazis Dewan Masjid Indonesia. Oke, tinggal cus ya Mbak Uci. Terima kasih Mbak Uci, bincang-bincang tentang zakat menarik sekali. Ya itulah tadi pemirsa bagaimana manfaat zakat yang luar biasa ya. Jadi bukan hanya menggugurkan kewajiban kita sebagai umat Islam, tapi juga bagaimana membantu saudara-saudara kita lewat zakat. Kita akan berjumpa lagi dalam program DMI Talk berikutnya bersama saya Gatot Widakdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.